Ada yang tahu nggak ya? Sebelumnya sudah pernah dengar nggak himpunan itu apa? Ada yang pernah dengar sedikit-sedikit apa ya himpunan itu? Tahu nggak anak-anak? Nggak tahu. Nggak pernah dengar sama sekali sedikit pun. Himpunan nggak ada. Nggak ada yang tahu ya? Enggak ya. Oke. Kalau kelompok tahu ya? Ada yang dengar kata-kata kelompok? Enggak juga. Enggak tahu ya. Oke. Oke, dari yang tadi Ibu katakan, nanti kita akan membahas mengenai himpunan. Himpunan itu berbicara tentang kelompok-kelompok ya. Nah, ini berikut kompetensi intinya, bisa dibaca aja. Kompetensi dasarnya seperti ini. Kemudian, nah, himpunan. Coba Ibu cerita sedikit ya. Himpunan itu diciptakan oleh siapa sih? Siapa yang penemu teori himpunan pertama kali? Yang penemu himpunan pertama adalah George Cantor ya. Itu tahun silam ya anak, 1845 sampai 1918 beliaunya ditemukan pada saat tahun 73 saat beliau ini berumur 28 tahun. Nah, beliau ini menemukan teori-teori himpunan, kemudian ditulis anak-anak dalam sebuah bukunya, kemudian dikumpulkan menjadilah teori himpunan. Atau juga bisa dikatakan mengenai materi himpunan, seperti itulah teori himpunan, materi tentang himpunan itu seperti. Nah, beliau ini ahli matematikawan ya, terkenal banget pada masanya waktu itu. Nah, sebelumnya itu kan kalian belajar mengenai bilangan ya. Nah, bilangan itu ada apa saja? Bilangan bulat. Ada bilangan apa saja? Bilangan cacat. Benar, bilangan bulat kemarin kita sudah belajar. Kemudian bilangan asli, bilangan cacat, bilangan genap, bilangan prima, bilangan ganjil ya. Bilangan asli itu yang mulai dari angka 1 ya. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu adalah bagian daripada himpunan bilangan bulat. Tapi dia bilangan bulat positif, benar ya. Mulai dari angka 1, 2 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan cacah itu adalah kumpulan dari bilangan bulat dan bilangan positif. Benar ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mengerti? Ini yang lainnya sudah muncul semua kan ya? Sudah, Bu. Ibu? Sudah, Mem. Sudah muncul. Muncul ya? Sudah. Oke. Nah, kemudian kalau bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu adalah belum selesai. Bilangan ganjil itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 1, 3, 5, 7, di selisihnya 2 dan dimulai dari angka 1. Benar ya? Kalau bilangan genap mulai dari angka 2, selisihnya 2. Jadi bertambah 2, 2 terus 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini sudah tahu ya. Kalau bilangan prima, apa anak bilangan prima? Bilangan prima apa? Ada yang tahu bilangan prima? Ada yang tahu bilangan prima? Ada yang tahu bilangan prima? Enggak ada yang tahu. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang siapa faktornya? Faktornya adalah bilangan itu sendiri dan 1. Contoh ya, misalkan ini ada bilangan 2. Kelihatan ya? Ibu tunjuk bilangan 2. Nah, bilangan 2 ini faktornya apa saja? Faktornya adalah 2 dan 1. Jadi faktornya cuma 2. Bilangan 3. Nah, bilangan 3 itu faktornya juga 2, yaitu 1 dan 3. Benar ya? Benar? Benar anak-anak? Nah, kalau misalkan 11, faktornya berapa? Ayo, siapa yang tahu? 10 dan 1.
11 Ibu bilang. 1 dan 11. Faktor itu adalah yang bisa mengalihkan 11, faktor 11, 1 dan 11. 11 kan 1 dikali 11. Cuman itu aja, nggak ada yang lain. Jadi bilangan prima itu adalah faktornya cuma 2, yaitu 1 dan 11. Nah, itu adalah bilangan prima. Paham ya? Selanjutnya, pengertian himpunan. Tunggu. Kenapa ini ya? Enggak. Tunggu. Tadi mana ya? Nah, berikutnya himpunan. Himpunan itu apa sih? Nah, Ibu contohkan seperti ini. Misalkan ya anak, ada kelompok. Kalau Ibu bilang himpunan hewan yang lucu, ada yang bisa jawab himpunan hewan yang lucu? Siapa saja himpunan hewan yang lucu? Ada yang bisa jawab? Himpunan hewan yang lucu. Ada yang tahu? Hewan yang lucu. Siapa yang mau jawab? Nggak ada yang mau jawab? Yang lain? Himpunan hewan yang lucu. Hewan yang lucu itu apa sih? Bingung ya mau nyebutin hewan yang lucu itu kayak gimana ya? Bingung ya, benar? Iya, Bu. Yang lucu. Bingung ya. Kalau Ibu bilang hewan berkaki 2. Nah, apa saja hewan yang berkaki 2? Ayam. Oke. Terus? Bebek. Betul. Terus apa lagi? Burung. Pintar sekali. Mentok. Oke, pintar. Apalagi? Flamingo. Angsa. Ya. Kalkun. Bebek. Oke. Nah, kalau Ibu katakan hewan berkaki 2, kalian bisa menyebutkan langsung ya. Karena di bayangan kalian, oh hewan berkaki 2 ya pasti yang kakinya ada 2. Benar nggak? Benar. Tapi kalau Ibu bilang hewan yang lucu, masih bingung ya? Hewan yang lucu itu kayak gimana ya? Yang kayak gimana, Bu? Lucunya tuh dari mananya? Apakah yang berbulu? Ataukah yang apa ya, Bu? Ya punya ekor? Atau hewan yang mungil? Nah, itu kan nggak ada standarnya, anak ya. Lucunya itu sampai seperti apa? Nah, inilah pembedanya himpunan dan bukan himpunan. Kira-kira yang himpunan yang mana? Himpunan itu yang hewan yang lucu tadi, atau himpunan itu adalah yang hewan berkaki 2? Ayo kira-kira yang mana himpunan Kaki itu? 2. Hewan berkaki 2. Nah, hewan berkaki 2. Kenapa Ibu bilang hewan berkaki 2? Karena kalian bisa menyebutkan secara jelas dan bisa menyebutkan anggota-anggotanya itu yang hewan berkaki 2 itu apa saja. Nah, itu namanya himpunan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa himpunan adalah apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Raise hand. Raise hand yang bisa menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan himpunan itu apa jadinya? Kelompok. Kelompok tadi siapa yang ngomong? Raise hand dulu ya. Tadi siapa yang ngomong? Rafa. Siapa tadi yang ngomong? Ardin? Bukan. Nggak ada yang jawab. Oke, himpunan itu adalah kelompok-kelompok yang bisa terdefinisi dengan jelas. Seperti yang tadi ya, himpunan hewan berkaki 2. Jadi jelas, kelompoknya jelas. Ya, kalian bisa menyebutkan, oh kelompok hewan yang berkaki 2. Jelas ya, bisa menyebutkan anggotanya ya. Sekalipun anggotanya banyak, kalian bisa menyebutkan. Tapi kalau Ibu bilang hewan yang lucu itu tidak jelas, berarti dikatakan bukan Paham, Bu. Paham. Paham.
Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan atau diterangkan dengan jelas sehingga dapat diketahui mana yang anggota himpunan, mana yang bukan anggota himpunan. Ngerti ya? Nah, kalau misalkan Ibu bilang seperti ini, coba tebak dulu ya. Himpunan himpunan kelas 7F yang cantik-cantik. Nah, siapa saja tuh? Himpunan 7F yang cantik-cantik. Ada yang tahu? Himpunan 7G yang ganteng-ganteng. Ada yang tahu? Himpunan 7HEM yang imut-imut. Bukan. Itu himpunan atau bukan yang tadi Ibu sebutkan? Tidak dapat. Bukan ya. Karena kenapa kok bukan himpunan? Kenapa bukan himpunan? Benar, karena tidak dapat didefinisikan sehingga susah untuk menyebutkan anggotanya siapa ya Bu ya yang imut. Imutnya kayak gimana ya Bu ya? Gantengnya kayak gimana? Itu bukan himpunan ya anak-anak ya. Paham? Oke. Selanjutnya. Nah, ini dia contoh yang himpunan kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Ayo apa saja? Mangga, kemudian manggis, markisa, pintar. Melon. Apalagi mengkudu boleh. Ya, minggu, mangga sama ya. Nah, itu melon boleh. Nah, benar. Mengerti ya? Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Jadi terdefinisi dengan jelas, kalian bisa menyebutkan anggota-anggotanya. Itu yang namanya himpunan. Belum, jangan ganti dulu. Ini cepat-cepat ganti sekali PPT-nya. Yang kedua, kumpulan warna Merah, lampu kuning, traffic light. hijau. Ayo, apa saja warna lampu traffic light? Lampu lalu lintas. Merah, apalagi? Pintar sekali, merah, kuning, hijau. Ya, benar ya. Bisa ya kalian menyebutkan. Ada warna lampu traffic light itu yang warnanya ungu-ungu? Nggak ada ya? Berarti ungu itu bukan, benar, ungu itu bukan anggota dari warna lampu traffic light. Benar ya? Terus contoh lagi, contoh kumpulan bilangan asli yang kurang dari 10. Ayo, apa saja tadi kumpulan bilangan asli yang kurang dari 10? 1, 9. Ya, mulai dari bilangan asli mulai dari angka berapa? 4, 1, benar. 1, 9. 2, betul. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, yang kurang dari 10. Jadi sampai 9 saja. Mengerti ya? Cepet banget ini ya. Tunggu. Yang kelima, kumpulan rumah sakit rujukan COVID-19 di Surabaya. Ada rumah sakit ini ya, bisa rumah sakit UNER, ya, rumah sakit apa? Husada Utama, RSAL, Dr. Sutomo, betul. Surabaya. Betul sekali. Kemudian kumpulan kota di Jawa Timur yang diawali huruf S. Ayo kota apa? Surabaya, apalagi? Sidoarjo boleh. Ya, yang Jawa Timur ya. Nah, itu bisa disebutkan dengan jelas ya. Nah, sekarang kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Nah, jadi mana yang bukan termasuk himpunan? Kumpulan buah-buah yang lezat. Nah, lezatnya seberapa? Nggak tahu ya. Kumpulan bilangan-bilangan kecil, kumpulan warna-warna cerah. Ya, itu kan nggak jelas ya. Tidak bisa terdefinisi. Jadi anak-anak ingat, kalau ada kumpulan yang gak jelas atau kita sebut GJ gitu ya. Kalau yang GJ itu bukan himpunan Bu. Ya. Jadi kalau yang GJ itu namanya bukan himpunan. Mengerti? Ya, benar. Oke, next. Kita sekarang belajar mengenai notasi himpunan dan anggota himpunan. Nah, notasi himpunan, lambang himpunan itu anak-anak. Biasanya kita menyebutkan himpunan itu dengan lambang. Lambangnya bagaimana? Lambangnya adalah dengan huruf kapital. Bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z boleh terserah
Misalkan, oh ini apa namanya, Rafa suka huruf R, ya itu bisa dilambangkan dengan R besar, ya. Terus mungkin siapa misalnya Anindya, sukanya huruf A, ya bisa dilambangkan dengan huruf A. Hurufnya huruf besar atau huruf kapital. Tahu ya anak, huruf kapital itu huruf besar. Paham? Mengerti? Nah, kemudian anak-anak untuk menyebutkan anggota atau objek-objek yang di dalamnya himpunan, anggota-anggota dari himpunan, kita menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal itu yang mana? Yang ini. Ini namanya kurung kurawal, ya. Mungkin kalau awal kalian susah ya menggambarkannya, agak melengkung Bu, nulisnya itu susah ya, nggak apa-apa. Kan awal-awal masih latihan, ya nggak apa-apa, pelan-pelan nanti bisa. Jadi menyebutkan anggotanya dengan kurung kurawal. Contoh ya, contoh. Contoh yang A, kucing itu adalah anggota himpunan binatang. Dibaca, kucing elemen dari himpunan binatang. Ini namanya anggota ya. Ini artinya adalah anggota atau elemen. Elemen itu artinya anggota. Terus ada lagi contoh yang B, bayam bukan anggota. Kalau ini dicoret, ini namanya bukan anggota atau bukan elemen ngomongnya. Bukan anggota himpunan sayuran. Dibacanya bayam bukan elemen dari himpunan sayuran. Seperti itu bacanya ya anak-anak ya. Jadi kalau ada lambang seperti besar ini, namanya adalah anggota atau elemen. Tapi kalau misalkan dicoret, ini namanya bukan anggota atau bukan elemen. Paham? Paham ya? Kita contoh, sebutkan lagi contoh yang C. A, himpunan A, bacanya seperti itu. Ini kan huruf kapital. Ini menyebutkan lambang himpunan A, ngomongnya gitu. Himpunan A sama dengan 2, 3, 5, 7. Artinya adalah anggota himpunan A itu 2, 3, 5, dan 7. Mengerti? Nah, kalau misalnya kita sebutkan atau kita tulis anggotanya, ngomongnya gini, 2 elemen dari A, betul? Betul ya? Karena 2 di sini, ini adalah anggota dari himpunan A. Kalau 1 bukan elemen dari A atau bukan anggota dari A. Mengerti ini anak-anak? Bukan anggota ya ini ya. Kemudian 5 anggota dari A. 5 ini anggota dari A. Tuh ada kan 5 di anggota A. Di himpunan A. Oke. 9 anggota himpunan dari A bukan? 9 apakah ada di sini? Bukan. Berarti lambangnya adalah dicoret. Ngerti ya? dicoret artinya adalah bukan himpunan. Bukan anggota, maaf. Bukan anggota atau bukan elemen dari A. 3, Nah, contoh yang 4, 5. A adalah himpunan bilangan cacah. Kurang dari 6. Ayo tadi himpunan cacah itu dimulai dari angka berapa? 0, betul. Jadi himpunan A, pintar sekali, benar seperti itu ya. Kemudian yang P adalah himpunan huruf-huruf vokal. Huruf-huruf vokal ada apa saja? A, I, U, E, O. Ya, itu ya. Benar. Oke, next. Kemudian cara menuliskan himpunan. Bagaimana cara menuliskan himpunannya? Nah, cara ini ya, ini adalah cara untuk menyebutkan atau menyajikan himpunan. Jadi, cara menyajikan himpunan itu sebenarnya ada 3 cara. Pertama adalah menyebutkan anggota-anggotanya. Ini masih cara yang pertama. Jadi anggotanya ditulis dalam bentuk kurung kurawal. Nah, seperti ini di dalam kurung kurawal. Kemudian kalau misalkan banyak, ya kita tulis dengan titik-titik-titik. Itu artinya tak hingga ya, banyak sekali. Kalau terbatas, misalkan anggotanya seperti himpunan B ini ya, anggotanya 2, 3, 5, 7. Ya kita tulis dengan 2, 3, 5, 7. Ini adalah cara dengan menyebutkan anggotanya. Adalah dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggota. Atau biasanya Ibu ngomongnya adalah dengan cara menuliskan dengan kalimat gitu. Jadi menyatakan himpunan dengan menuliskan kalimatnya. Contoh,
A adalah himpunan bilangan cacah. Nah, dituliskan dalam kalimat. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, dituliskan. Kemudian C adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 0 dan kurang dari 10. Nah, jadi cara yang kedua itu dituliskan dalam bentuk kalimat ya, anak-anak ya. Nah, cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dituliskan dalam bentuk notasi matematika. Nah, notasi pembentuk himpunan. Bagaimana caranya? Coba lihat. Ini ada himpunan A. Kursor ibu kelihatan ya di layar kalian? Kelihatan, oke. Himpunan A adalah, cara bacanya gini, himpunan A adalah X di mana, jadi garis lurus ini artinya adalah di mana X anggota dari bilangan cacah. Nah, begitu ya bacanya. Nulisnya seperti ini. Kemudian, himpunan B sama dengan atau adalah X di mana X kurang dari 10. Waduh, ini cepet banget berakhirnya. Kita buka. Kemudian C adalah X di mana, nah kalau kayak gini bacanya, perhatikan ya, X di antara 10 di antara 0 dan 10. Jadi X di antara 0 dan 10. Paham ya? Koma X elemen bilangan ganjil. Mengerti ya? Bu, apakah harus selalu X? Enggak selalu. Boleh Y, boleh A kecil, boleh apa ya, B, terserah huruf apapun. Dan hurufnya huruf kecil. Kalau anggota himpunan hurufnya huruf kecil. Jadi enggak selalu X ya anak-anak ya. Simbol X bisa diganti dengan variabel yang lain. Mengerti? Mengerti? Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis himpunan. Apa saja? Nah, pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasinya seperti apa? Kalau namanya nggak punya anggota, berarti kurung kurawalnya ini nggak ada isinya ya anak-anak ya. Nah, kosong artinya. Atau juga bisa disimbolkan dengan ini ya, kayak bulat terus digaris, dicoret seret gini. Ini namanya anggota kosong. Jadi tidak punya anggota ya. Sebentar. Atau sering kita sebut dengan empty set ya. Jadi empty, kosong ya. Contoh, misalkan ibu punya himpunan R. Himpunan R itu anggotanya kurang dari 2 dan R itu elemen dari bilangan prima. Ada nggak ya bilangan prima yang kurang dari 2? Ada nggak? Nggak ada ya, karena bilangan prima itu kan mulai dari 2. Betul ya? Nah, kemudian himpunan buah yang rasanya asin. Ada nggak himpunan buah yang rasanya asin? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Contoh lagi. Himpunan manusia yang tingginya 1 kilometer. Nah, ada nggak manusia yang tingginya 1 kilometer? Ya nggak ada ya. Nah, berarti itu namanya himpunan Memiliki anggota. kosong. Paham himpunan kosong? Oke. Kalau himpunan tak kosong. Kalau himpunan kosong yang tidak ada anggotanya, kalau himpunan tak kosong berarti apa? Ada anggotanya. Nah, pintar. Berarti himpunan yang punya anggota. 2, 3, Ini cepat banget ya. Nah, contohnya himpunan bilangan prima kurang dari 10. Coba sebutkan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 apa saja? 2, 3, pintar. Tunggu, ulangi. 2, 3, 5, 7, 9. Nah, benar. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian adalah ini. Misalkan himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A bagian dari C. Jadi himpunan bagian lambangnya seperti ini ya. Bagian. Nah, seperti C ya. Lambangnya seperti C. Nah, contohnya seperti apa sih? Agak bingung ya. Gimana sih himpunan bagian? Contohnya seperti ini. Kelas 7F. Nah, kalian kan kelas 7F, 7G, dan 7H. Nah,
Jika Ibu bilang himpunan himpunan siswa kelas 7F, 7G, dan 7H merupakan himpunan bagian dari kelas Iya, 7 Bu. SMP 48. Paham nggak kalau gini? Kelas 7F GH itu berada di dalam anggota himpunan kelas 7. Ya. Nah, jadi ada himpunan anggota kelas 7. Tunggu saya ini ya. Tunggu Ibu jelaskan lewat ini. Biar real. Sebentar ya, sebentar. Ibu tunjukkan. Sebentar ya. Nah, contohnya himpunan bagian itu seperti ini. Misalkan Ibu punya kelompok. Nah, ini kelompok kelas 7. Kelompok kelas 7. Nah, di dalamnya kelas 7 ini ada 7F, ada 7G, ada 7H. Nah, berarti Ibu bisa katakan bahwa himpunan siswa kelas 7F adalah himpunan bagian dari kelas 7 di SMP 48. Nah, seperti itu ya. Jadi himpunan bagian itu yang ada di dalamnya himpunan lain gitu ya. Jadi himpunannya yang besar ini kelas 7. Nah, di dalamnya ada 7H, 7G, 7F. Nah, berarti dikatakan bahwa 7H himpunan bagian kelas 7. Begitu ya. 7H nulisnya seperti ini. 7H himpunan bagian dari kelas 7. Nah, sama 7F himpunan bagian dari kelas 7. Jadi lambang himpunan bagian itu seperti huruf C ya anak-anak ya. Nah, kemudian 7G juga sama. 7G, kok nggak muncul 7G? Nah, 7G itu himpunan bagian dari kelas 7. Paham sampai di sini anak-anak? Himpunan bagian? Oke. Ibu share lain. Oke. Tunggu. Nah, himpunan bagian yang tadi ya. Maaf Bu, kok nggak ada Sekarang, kameranya? sekarang himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dinotasikan dengan S. Himpunan semesta mempunyai anggota yang sama lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibedakan. Maksudnya gini. Belum muncul ya? Sebentar, masih loading. Yang lainnya muncul enggak? Sudah Bu. Ya, berarti masih loading ya HP-nya, ditunggu.
Ditunggu. HP-nya masing-masing kan berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang sinyalnya masih nyantol ya, atau sinyalnya masih mampir kemana gitu ya. Jadi munculnya agak lama. Sudah muncul? Sudah muncul semua? Oke. Nah, ini himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang sedang dibicarakan ya anak ya. Biasanya lambangnya apa? Lambangnya adalah S. Sebentar ya. Oh, ini ada yang nggak bisa masuk Teams. Oh, makanya yang ikut sedikit ya. Oke. Tadi himpunan semesta ya. Nah, himpunan semesta itu lambangnya adalah S. Misalkan ya, misal contohnya ada himpunan A. Himpunan A itu adalah 2, 3, 5, 7. Maka himpunan semestanya apa? Ya bisa banyak. 2, 3, 5, 7 itu adalah bilangan apa ya anak ya? 2, 3, 5, 7. Bilangan, kalau ganjil bukan karena ada angka 2. Nah, benar, prima. Jadi semesta itu pasti yang lebih besar dari himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi 2, 3, 5, 7 adalah bilangan prima. Berarti semestanya boleh bilangan prima, boleh. Kemudian 2, 3, 5 juga bisa bilangan asli. Benar kan? 2, 3, 5, 7 itu bilangan asli. Benar ya? Atau juga bisa bilangan cacah. Karena 2, 3, 5, 7 adalah bilangan cacah. 2, 3, 5, 7 itu juga bilangan cacah. Paham? Contoh lagi, himpunan semesta yang mungkin dari kerbau, sapi, kambing. Apa saja himpunan semestanya? Binatang. Terus apa lagi? Ini burungnya cepat-cepat terbang. Terus binatang berkaki 4. Boleh. Atau binatang memamah biak. Boleh, pintar. Nah itu contoh lagi. Nah itu namanya himpunan semesta anak. Misalkan ibu punya himpunan, anggotanya adalah 7F, 7G, 7H tadi. Himpunan semestanya bisa apa ya? Contoh himpunan semesta dari 7F, 7G, 7H. Himpunan semestanya adalah bisa apa? Asal rumah. Siswa kelas 7 SMPN 48 boleh. Apalagi himpunan semestanya? Masa guru? Maksudnya ibu ngomongin siswa ini. Siswa 7F, 7G, 7H, SMPN 48. Berarti semestanya apa? Tadi boleh siswa SMPN 48. Nah, siswa kelas 7 SMPN 48 boleh. Atau siswa SMPN 48 boleh. Begitu ya. Begitu himpunan semesta. Contoh lagi. Kalau misalkan ibu bilang himpunan siswa himpunan siswi kelas 7A misalkan. Nah, himpunan semestanya bisa apa? Himpunan semesta dari siswi kelas 7A SMPN 48. Himpunan semestanya adalah siswi itu ya bisa siswi SMPN 48 boleh ya, atau himpunan siswi 789 juga boleh. Pokoknya himpunan semesta itu adalah himpunan yang lebih besar dari himpunan yang sedang dibicarakan. Paham? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas ini apa sih? Kardinalitas ini adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Jadi banyaknya anggota itu namanya kardinalitas. Contoh misalkan ada himpunan Ki ini ya. Ki adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa banyak ini Ki anggotanya? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu ya anak-anak ya? Ya. Contoh lagi, misalkan ibu punya, ini kok. Contoh misalkan ibu punya ini, share screen-nya, yang whiteboard-nya keputus. Tunggu ibu share screen lagi whiteboard-nya ya. Sebentar.
Anak-anak nanti jangan lupa ingatkan ibu buat screenshot di akhir ya. Takutnya kelupaan. Tunggu ya. Lama banget ya. Rafa, itu ini di mute dulu nak. Nah, oke, tadi ini sebentar, ibu hapus dulu. Tunggu, sabar ya, karena masih loading. Nah, contoh misalkan ibu punya himpunan. Misalkan ibu punya himpunan A. Himpunan A ini adalah huruf vokal. Apa saja huruf vokal? A, I, U, 5. E. Oh ya. 5. Nah, berarti banyaknya anggota himpunan dari A. Jadi ibu nulisnya N. N A sebanyak berapa? Sebanyak berapa? NA itu ya benar 5. Jadi NA itu adalah menyatakan banyaknya anggota himpunan dari A. Sebanyak berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 anggotanya. Paham dari sini ya anak-anak ya? Mengerti? Oke. Nah, contoh lagi misalkan ibu punya seperti ini. Himpunan 5 adalah, misalkan ibu punya himpunan Z. Himpunan Z adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 10. Ayo, siapa yang bisa? Himpunan bilangan prima antara 2 dan 10. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Siapa itu raise hand? Siapa yang ngomong? Raise hand dulu, ibu nggak tahu siapa yang ngomong tadi. 3, 4, 5, 6, 7, Rafa. 8, 9. Oke, Aurel. Aurel, mana Aurel? 3. Terus Aurel? Bukan. Tadi ibu mintanya himpunan bilangan apa nak? Prima antara 2 dan 10. Apakah 4 itu bilangan prima? Kelas 7G. Bukan. Oke, yang lain. Yang lain sebentar. Ibu lihat. Tunggu. Ya, Aura Bu. Sakinah. Tunggu, tadi Aurel itu absen berapa ya? 3, 5, 7. Kelas 5. 7G. Tunggu Aurel. Tidak, Aurelia Bu. Putri ya. Tadi Aura. Nah, kalau antara 2 dan 10, apakah duanya ikut? Tidak ya. Yang lain. Nashwa. Nashwa kelas 7F. 6. 3. Nashwa, silakan. 3, 5, 7. Benar. 9 ikut nggak 9? Kenapa tidak ikut? Karena 9 itu faktornya lebih dari 2 ya. 9 faktornya apa saja? Coba.
1, 9, dan 3. Iya, jadi 9 bukan bilangan prima karena faktornya lebih dari 2. Lima. Ya. 5. Oke, sekarang pertanyaan 5. selanjutnya. Kardinalitas dari Z atau banyaknya himpunan dari himpunan Z berapa? Dan bisa jawab. Ya udah 3. Nah, pintar. Ngerti ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya ya. Punya pertanyaan lagi. Tadi menyatakan himpunan itu dengan berapa cara ya anak-anak yang Ibu bilang? Banyak. Dengan berapa cara menyatakan himpunan? Ada berapa banyak? 3 cara. Yang pertama, 3 cara ya, kok banyak banget 5. 3 cara. Yang pertama adalah Dengan notasi himpunan. yang pertama dengan menyebutkan anggota-anggotanya ya. Yang kedua menyatakan dengan anggotanya sudah. Yang kedua apa yang kedua? Dengan kalimat, betul. Yang ketiga dengan apa? Pintar sekali dengan notasi himpunan. Notasi pembentuk himpunan ya. Misalkan Ibu punya anggota sebentar. Ibu punya Ibu punya himpunan B. B adalah, misalkan Ibu dalam bentuk kalimat ya. B adalah himpunan bilangan cacah antara Saya, Bu. -5 dan 3. Iya, Bu. Ada yang bisa menyebutkan, ini kan dalam bentuk kalimat, ada yang bisa menyebutkan himpunan B ini, menyatakan himpunan B ini dalam bentuk menyatakan anggota. Siapa yang bisa? -3. Coba raise hand. 0. Raise hand ya. Yang bisa raise hand. Siapa itu? Saya itu Rafa. Oke, Rafa. Bagaimana ini? B adalah himpunan bilangan cacah antara -5 dan 3. Berarti apa saja? Bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa ya anak-anak? Iya. Oke, 0 ya. Bukan ya Rafa ya. Yang lain? Kenapa, Bu? Ardin Balkis. Enggak. Bagaimana? Ardin? Di unmute dulu, yang lainnya mute. 0, 1, Mute dulu 2. ya. Ardin aja yang unmute. Ardin? Ardin ada? Oke, Ardin. Apa? Ardin ini kelas 7. Ardin raise hand. Oh, enggak. Ini munculnya raise hand di saya. Ayo, siapa yang mau jawab? Aurelia Putri. Oke, Aurelia Putri. Oke. Ya, Bu. Bagaimana cara menulisnya? Aurelia Putri 7G ya tadi ya? Ya, bagaimana cara nulisnya? B sama dengan Aurel. B sama dengan apa, Nak? Aurelia Putri. Ya, oke. Cara penulisannya adalah B sama dengan apa ya? Oke, 0, 1, 2. Nah, baru kurung kerawal tutup. Begini ya. Nah, sekarang untuk yang
notasi himpunan. Ada yang bisa notasi himpunan? Ada yang bisa nuliskan notasi himpunan? Ada yang bisa? Oke, Ibu saja ya kalau gitu ya. Dalam bentuk notasi himpunan itu gini caranya ya. B sama dengan, misalkan Ibu lambangkan ini adalah B kecil. Boleh, boleh. B di mana? Oke, bentar. Di mana B berada di antara 0, kok 0 ya tadi? Min 5 sampai 3. Negatif 5 sampai 3. Nah, koma B elemen atau anggota dari bilangan cacah. Nah, begini ya anak-anak ya. Nah, ini adalah cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Paham dari sini anak-anak? Paham ya? Oke. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, ini Ibu punya soal. Nanti kalian kerjakan di rumah. Nah, Ibu kasih waktu sampai ini aja ya, Selasa, Rabu, Kamis aja. Jadi kalian juga bisa mengerjakannya hari Kamis. Nanti Ibu screenshot ya. Ibu masukkan di Teams. Selanjutnya adalah penggambaran diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Nah, jadi gambar anak-anak. Bagaimana cara menggambarnya? Cara menggambarnya seperti ini. Kelihatan. Tunggu. Nah, misalkan Ibu punya himpunan S. S tadi apa ya anak-anak ya? Semesta. Oke, semesta. Himpunan S semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Kemudian Ibu juga punya himpunan P 0, 1, 2, 3, 4. Dan himpunan Q 5, 6, dan 7. Kemudian, anak-anak ini kelihatan kan ya gambarnya? Kelihatan nggak? Kelihatan, yang lain kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, ini kan ada himpunan. Kemudian ada ini ya, himpunan semesta, himpunan P, dan himpunan Q. Bagaimana cara menggambarkannya? Nah, cara menggambarkannya gampang ya anak ya. Semesta kita ya gambarkan dengan kotak. Nah, satu kotak ini adalah satu semesta ibaratnya. Kemudian himpunan P, oh ini kurang ya nulisnya. Himpunan P ini yang pertama ini ya, harusnya Ibu tulis himpunan P yang ini. Yang 5, 6, 7 ini adalah himpunan Q. Nah, himpunan P itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi Ibu tulis satu bundar ini punya himpunan P, 0, 1, 2, 3, 4. Himpunan Q adalah 5, 6, 7. Nah, kemudian Bu, dalam satu semesta ini kan adanya 0 sampai 9. Benar ya anak-anak ya? Kurang angka 8 dan 9. Jadi dituliskan di luarnya himpunan P dan Q. Karena 8 dan 9 tidak termasuk himpunan PQ. Jadi gambarnya seperti ini. Paham ya anak-anak? Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Bisa ya? Nah, ini tugasnya nanti yang harus dikerjakan. Ibu rasa bisa kok ya. Nanti coba dikerjakan ya. Nanti Ibu share di Teams, kemudian kalian kerjakan. Nah,
Untuk absensi nanti Ibu kirim link ya. Kemarin Ibu sudah kirim link sih. Linknya yang ini ada bilangan bulat, bilangan pecahan, bukan, bilangan bulat sama pecahan satu link ya. Link YouTube, bilangan bulat dan pecahan dan bilangan berpangkat atau eksponensial ngomongnya. Begitu ya. Nah, nanti kalian pelajari dari situ untuk ulangan hariannya. Dan soal-soal yang sudah pernah Ibu kasih, pelajari dari sana. Kan kalian mencatat sih caranya ya. Nah, itu kalian pelajari dari sana. Sama video yang Ibu share itu. Nah, untuk absensi nanti Ibu akan share mengenai materi himpunan. Ibu sudah buat videonya. Nanti ada yang ini yang kakak mahasiswa yang kapan hari perkenalkan itu. Nah, itu sudah buat video mengenai materi himpunan. Nah, sudah Ibu masukkan di YouTube. Nanti Ibu share linknya. Kalian absen di sana, nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian kalian tulis komentar kalian mengenai materi. Nah, untuk hari ini ya, materi hari ini. Apa yang sudah kalian dapatkan dari yang Ibu jelaskan barusan ya dalam Teams. Misalkan ya, siapa tadi? Naswa kelas 7F nomor absen berapa gitu. Kemudian di bawah ditulis saya mendapatkan materi mengenai pengertian himpunan. Kemudian menyatakan himpunan dan kardinalitas atau seperti apa, terserah kalian ya kata-katanya. Yang penting adalah nama, kelas, nomor absen, dan apa yang kalian dapat dari yang Ibu jelaskan barusan. Paham ya anak-anak? Paham? Sebelum nanti Ibu mengakhiri share linknya pelajaran ya. hari ini, mari kita sebelum berdoa Ibu bersama-sama akhiri, agar ilmu yang kita berdoa dulu dapatkan ya. bisa Tadi lupa berguna. pas awal itu kita Berdoa berdoa. dimulai. Harusnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin, coba salah satu yang mimpin. Siapa yang mau mimpin? Berdoa Silakan. selesai. Ini. Arya Nur Saputra. Coba dipimpin doa teman-temannya. Amin. Ya, sebelum kita akhiri juga, kita foto dulu ya, anak. On kamera semuanya. Kamera on. Ibu screenshot. Ayo yang belum menyalakan kamera. Nanti kelihatan loh yang nggak pernah nyalakan kamera siapa, yang rajin menyalakan kamera siapa. Tunggu masih loading ya. Ini yang lainnya menyalakan kamera. Oke. Pintar banget. Oke, satu, dua, tiga, senyum. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Semoga materi hari ini yang Ibu sampaikan bermanfaat. Semoga kalian bisa menyerap ilmu yang Ibu sampaikan dengan baik dan kalian juga bisa memanfaatkannya mungkin kalian bisa mengajari teman yang lain atau tetangga atau adik dan sekitarnya ya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.